Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan ya, ada pengamat menyebutkan bahwa koalisi besar untuk hadapi Anies Baswedan. Wah, KIB, KIR itu bersatu menghadapi Anies Baswedan. Saya sering ya menganalisis besar bahwa bisa saja KIB dan KIR itu bisa menghabisi Anies Baswedan dalam kategori bahwa ia akan dihajar habis-habisan di situ begitu kan ya. Ya pada hakikatnya Anies Baswedan tidak pernah tergentar kalau kita berlawanan dengan Prabowo begitu kan. Tapi di satu sisi ya kita harus menjadi pertimbangan setidaknya Golkar atau PKB atau siapa begitu kan ya, setidaknya diambil di situ begitu. Diambil dalam artian bahwa bergabung ke koalisi perubahan begitu. Kalau wakilnya Anies Baswedan, kalau wakilnya adalah Muhaimin, saya rasa banyak yang tidak setuju KIB begitu kan ya. Seharusnya ya ini menjadi persaingan ketat antara Golkar dengan Caimin untuk menjadi wakilnya Pak Prabowo di situ begitu. Tapi menutup kemungkinan bisa saja bahwa ya karena ini jalan satu-satunya adalah Muhaimin begitu ya untuk masuk di situ. Ya bisa saja Muhaimin berbelok diganti dengan wakilnya itu adalah Anies Baswedan Muhaimin begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi masih dinamis begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Pengamat sebut koalisi besar hadapi Anies Baswedan. Wah, luar biasa ya. Bahkan ini koalisi besar ini nampaknya hanya kelanjutan rezim saja. Koalisi besar ini boleh jadi bentuk untuk melanggengkan kekuasaan ya, hanya dengan operator yang berbeda. Siapapun yang menghalangi akan dipatahkan. Anies misalnya harus digagalkan karena dianggap menghambat agenda kelanjutan rezim ini. Hal ini membuktikan bahwa elektabilitas Anies itu teratas ya, disusul wali kota wakil ya potensial adalah AHY. Sebab ya saat ini ya upaya penyegelan terhadap Anies itu diduga kuat dengan cara mengacaukan Partai Demokrasi. Artinya Demokrat adalah the safe power ya. Masih masing-masing di koalisi besar punya masalah besar ya, ada waktu rakyat tahu. Ini ada pro dan kontra begitu kan. Ketika melihat perkembangan hari ini siapa sebenarnya ya, kalau kita melihat bahwa ya KIB sebenarnya sudah solid begitu. Tapi yang mau diusung siapa begitu? Masa Pak Airlangga, masa yang lain begitu? Tidak ada begitu. Kecuali dia bergabung ke Pak Prabowo menjadi capresnya, lalu kemudian yang menjadi wakilnya itu Pak Airlangga, bisa saja di situ begitu. Lantas bagaimana dengan Muhaimin, itu yang menjadi pertanyaan ya. Sudah berkomitmen semuanya begitu. Saya rasa kalau dengan Muhaimin Pak Airlangga pasti tidak mau begitu kan ya, hitung-hitungannya kan seperti itu begitu. Bahkan ya bismillah ya Pak Anies, kita berjuang demi kemajuan bangsa dan negara, kami selalu di garda terdepan mendukungmu ini. Gerombolan pro oligarki haus kekuasaan hanya untuk kelompoknya. Ada pro dan kontra ya. Memalukan, rakyat lagi susah, ini yang sedang berkuasa malah persiapan copras-capres. Kalau ditanya Anies itu kecil elektabilitasnya nyungsep ya dan nggak ada apa-apanya. Kenapa buat koalisi besar di sini sudah paham ya. Ya artinya ini menjadi kekuatan besar sebenarnya. Tapi lantas bagaimana dengan PDIP begitu? Apakah Pak Jokowi main dua kaki begitu? Main di partai PDIP atau main di koalisi besar ini begitu kan? Kalau ini semuanya itu pemegang kartu as begitu kan ya. Dalam artian bahwa tinggal mudah aja dia akan menyebarkan atau bisa melihat bagaimana kekuatan dan peta politik itu begitu kan. Baik dari koalisi besar dengan PDIP begitu kan. Kalau dia bermain dua kaki, saya rasa main dua kaki itu sangat jelek sekali begitu ya. Sementara lagi anak baju dan biru ya banyak sekali beda dukungan Hatta, Rajasa dan SBY seperti anak Zulkifli dan Amin Rais ya. Jokowi suka marah kalau ada yang mengkaitkan pilpres dengan presiden atau istana, tapi dia membentuk koalisi besar. Itulah pada hakikatnya begitu kan ya, tidak bisa dikritik dan sebagainya begitu. Itulah rezim hari ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan. Pengamat sebut koalisi besar hadapi Anies Baswedan ya. Wah, luar biasa begitu. Bahkan dikutip dari Gelora ya, pengamat politik di Universitas Andalas UNAD ya, Sumatera Barat, Profesor Asrinaldi ya menilai bahwa wacana pembentukan koalisi besar muncul untuk menghadapi calon presiden Anies Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan. Pasalnya menurut dia baik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Kebangkitan Bangsa atau KIR tak memiliki calon yang bisa menandingi Anies Baswedan. Kalau semisal ini Anies Baswedan dijegal di mana-mana, misalnya ditersangkakan menjadi di
KPK terkait dengan Formula E begitu. Maka yang menjadi calon itu adalah Pak Prabowo, ya. Bisa saja Bu Mega juga ingin mencalonkan diri begitu kan ya. Tetapi lawanannya ini adalah pasti dua, antara Pak Prabowo dengan siapa begitu. Lantas bagaimana dengan Nasdem, PKS? Ya dia akan mengusung baru begitu. Bisa saja Bu Hovifah dengan Pak Andika di situ begitu. Tetapi ini melihat situ perkembangannya sangat mudah sekali begitu. Karena koalisi perubahan sudah dibuat ya, terutama mendukung Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Kalau memang jadi tersangka, ya akan mudah orang untuk menjadi presiden, apalagi Pak Prabowo begitu kan ya. Bahkan saya pikir itu bagian dari hitung-hitungan koalisi ini ya. Kalau mereka jalan sendiri, maka yang dihadapi orang yang berpotensi menang, kata Asri Naldi di Padang ya. Menurut Asri Naldi, sebagai Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN dan P3 maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang diisi oleh Partai Gerindra dan PKB akan kesulitan apabila bersaing dengan Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan ya, jika mereka tak menyatukan kekuatan. Bahkan di satu sisi, hal yang tersebut tersujud dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, UNAD tersebut mengkirakan bahwa kontestasi pemilihan presiden atau pilpres di 2024 akan semakin sengit. Bahkan koalisi besar sebagai upaya menangkan pilpres di 2024 satu putaran ya. Bisa saja menang satu putaran ya, asalkan ya Anies Baswedan dengan siapa begitu. Tetapi kalau dengan Bu Hovifah saya rasa satu putaran bahkan Anies Baswedan yang menang begitu ya. Tetapi orang berspekulasi masih belum tahu siapa di balik ini semua begitu. Dalam artian bahwa kalau memang Anies Baswedan dengan AHY atau Anies Baswedan dengan Hovifah bisa satu putaran, bisa saja begitu. Kalau Pak Prabowo saya rasa 2 putaran begitu ya. Pembentukan koalisi besar menurut dia merupakan upaya agar Anies Baswedan di 2024 digelar satu putaran saja. Wacana penggabungan KIB dan KIR sudah mencuat ya sejak beberapa waktu lalu. Ini semakin menguat setelah para ketum umum dan koalisi itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam acara silaturahmi dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah di kantor DPP PAN. Dalam pertemuan itu Jokowi menyatakan KIB dan KIR cocok ya jika dilebur ya. Dia pun memberikan sinyal merestui penggabungan koalisi tersebut meskipun tak secara gamblang menyatakannya. Bahkan KIB hingga saat ini masih belum memastikan siapa calon presiden yang akan mereka usung. Bahkan ya Golkar satu sisi ya terus berkeras ya mengusung ketua umum mereka Airlangga Hartarto ya, meskipun elektabilitasnya dianggap belum kompetitif ya. Sementara P3 dan PAN tampak mencoba mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan sejumlah tokoh lainnya seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hingga ketua umum mereka. Artinya kalau tidak cukup elektabilitasnya tidak cukup ya mending tidak usah nyalon begitu kan. Antara PAN dan PAN dan P3 ya menyodorkan Ganjar begitu. Saya rasa juga tidak mungkin begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi kecuali karena dia sudah kader PDIP tidak mungkin diambil begitu ya. Bahkan ya KIR di sisi lain ya sebenarnya sudah lebih jelas. PKB terus membuka peluang mereka mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Syaratnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden. Meskipun demikian ya Gerindra tampak masih belum mau mengumumkan pencalonan keduanya. Satu-satunya calon presiden yang telah pasti adalah Anies Baswedan. Dia telah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan. Ini dikutip dari koran Tempo ya, dari Tempo. Ini sangat bagus begitu kan, narasi-narasinya begitu. Tetapi perlu diingat ya bahwa di sini ada Zulkifli Hasan ya. Terus kemudian dengan ada Pak Jokowi, kalau di bawah komando Pak Jokowi lantas bagaimana dengan PDIP? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini. Atau jangan-jangan Pak Jokowi bisa main dua kaki, bisa ke PDIP, bisa ke koalisi besar. Ya, bisa jadi seperti itu begitu. Untuk menghabisi Anies Baswedan ini dengan cara mencegal atau dengan cara 3 poros ini bisa saja begitu. Tapi saya rasa perkembangan Anies Baswedan selalu luar biasa begitu. Asalkan wakilnya itu tepat. Bisa jadi Bu Hovifah begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.